Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Aulia Riswantinaya dari jurusan Teknik Media Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat satu aplikasi sederhana, yaitu mengenai pendaftaran. Di sini saya fokuskan kepada pendaftaran di Geraha Teknologi. Jadi outputnya berupa tiket pesanan nantinya. Sebelumnya uh, untuk aplikasi ini kita akan menggunakan database dengan beberapa tabel. Kemudian kita juga akan menggunakan client servernya. Jadi di sini ada kita buat seperti dua aplikasi, tapi dari satu program yang sama. Kita akan membuat satu aplikasi server dan satunya aplikasi klien. Baiklah, kita mulai saja. Sebelumnya kita akan buat dulu terlebih dahulu database-nya di sini. Jadi di sini saya sudah membuat sebelumnya saya sudah membuat database pendaftaran. Ada 4 tabel di sini. Yang pertama itu tabel kunjungan, yang kedua pemandu, yang ketiga tiket pesanan dan user. Di sini untuk tabel kunjungan ada beberapa field seperti ID kunjungan, nama instansi, hari kunjungan, tanggal kunjungan, waktu kunjungan dan jumlah kunjungan serta kode tiket. Kemudian di sini untuk pemandu ada NIM pemandu, nama, jenis kelamin, jabatan dan alamat. Kemudian untuk tiket pesanan ada ID kunjungan, jumlah pengunjung, NIM pemandu dan total pembayaran. Kemudian untuk usernya ada username, password dan nama lengkap. Jadi di sini yang kita gunakan ada 4 tabel dari 1 DB, yaitu DB pendaftaran. Baiklah, kalau kita sudah membuat database-nya, kita buat project-nya terlebih dahulu di NetBeans 68 ini, 6.8. Seperti biasa yang kita lakukan yaitu kita membuat project barunya. Klik new project di sini. Kemudian kita pilih Java application, kemudian kita pilih next. Kemudian di sini saya ganti misalnya dengan pendaftaran Geraha misalnya. Lalu kita klik finish. Seperti ini. Maka kita sudah membuat project dengan nama pendaftaran Geraha. Kemudian sebelumnya kita buat dulu package-nya terlebih dahulu. Di sini ada default package, tapi kita buat dulu package-nya. Misalnya package yang pertama itu gambar Geraha. Kemudian package yang kedua itu pendaftaran Geraha misalnya. Kemudian kita klik finish. Kemudian kita buat lagi package yang ketiga dengan pendaftaran Geraha juga. Titik interface. Kemudian finish. Kemudian baiklah, di sini kita sudah membuat ada 5 package. Yang pertama gambar Geraha. Di sini nanti berisi mengenai atau berisi icon-icon atau gambar-gambar dari aplikasi ini. Kemudian ada pendaftaran Geraha. Selanjutnya ada pendaftaran Geraha Inface, kemudian pendaftaran koneksi, kemudian pendaftaran Geraha operasi. Dan kita juga jangan lupa untuk library-nya. Di sini saya menggunakan beberapa library seperti ada JCalendar-nya, kemudian MySQL JDBC-nya,
kemudian JDK-nya dan lain-lain. Seperti ini. Karena nanti kita juga seperti J-Calendar ini, nanti kita akan menggunakan kalender di aplikasi ini, sehingga kita membutuhkan library J-Calendar di sini. Baiklah, di sini saya juga sudah memasukkan beberapa icon seperti gambar-gambar seperti ini yang nantinya akan membantu aplikasi kita untuk tampilannya, untuk template-nya seperti ini. Jadi sudah saya masukkan di package gambar geraha. Selanjutnya pada package pendaftaran geraha, kita klik kanan, kemudian kita pilih JFrame form ini seperti ini. Kemudian di sini misalnya kita buat profil depan. Kemudian kita klik finish. Sehingga di sini kita bisa melakukan desain desain dari profil depan dari aplikasi kita seperti ini yang sudah saya buat. Jadi di sini saya sudah mendesain untuk button-buttonnya. Ada button pengunjung, ada button admin untuk di profil depan ini seperti ini. Kemudian nanti untuk profil pengunjung akan kita tampilkan data pengunjungnya, tapi kita akan buat loginnya terlebih dahulu. Jadi nanti akan muncul seperti yang ada pada button si admin seperti ini. Tapi mungkin karena nanti kita buat client server, jadi saya akan memisahnya menjadi dua, yaitu aplikasi untuk admin, program untuk admin, dan program untuk pengunjungnya. Jadi saya akan buat keduanya login terlebih dahulu sebelum memasuki aplikasi pendaftaran geraha ini. Kemudian untuk form loginnya, di sini saya sudah buat form loginnya dengan tampilan seperti ini. Jadi saat administrator memasuki aplikasi tersebut, dia akan memasukkan user terlebih dahulu dan password, kemudian baru login seperti ini. Jadi ini merupakan coding dari form login, bisa kita lihat. Guna dari dispose ini untuk seperti exit, jadi tombol pada batal di sini ada perintah dispose, itu berguna untuk exit. Jadi kalau kita tidak jadi menginputkan user atau password, maka akan keluar dari aplikasi dengan mengklik button batal. Kemudian saya juga sudah membuat untuk tabel pemandunya. Jadi form pemandunya seperti ini, bisa kita lihat. Jadi untuk pemandu kunjungan sendiri, dia ada ini pemandu, ada namanya, ada jenis kelamin, ada jabatan dan alamat. Jadi kita si administrator itu bisa menambah, kemudian dia juga bisa mengedit atau menghapus data dari ni pemandu tersebut. Jadi di sini untuk administrator mempunyai hak akses penuh. Baiklah, di sini juga selain itu saya sudah membuat laporan kunjungan. Jadi di sini saya akan buat laporan harian dan bulanan, atau di sini saya buat laporan bulanan saja, misalnya seperti ini. Kita rapikan lagi. Kemudian untuk data pengunjung,
Untuk data pengunjung juga, pengunjung hanya bisa menambahkan saja. Jadi untuk si pengunjung itu sendiri nantinya dia tidak bisa mengedit data mereka, karena di sini untuk hak akses tersebut itu yang bisa mengaksesnya adalah administrator. Jadi pengunjung hanya bisa menginputkan nomor urut, nama instansi mereka, kemudian hari kunjungan, tanggal kunjungan, waktu, jumlah pengunjung, dan kode tiketnya, seperti itu. Jadi dengan pilihan sesuai dengan tiket pesanan mereka nantinya, seperti ini. Di sini tadi saya sudah menghapus laporan, saya buat laporan bulanan saja misalnya seperti ini. Jadi nanti akan langsung bisa dicetak maksud saya dalam bentuk Word dengan perintah di sini. Kemudian untuk package yang selanjutnya yaitu pendaftaran geraha, ini ada koneksi Java, koneksi.java maksud saya. Jadi di sini akan ada interface dari koneksi seperti ini. Jadi ada host, ada portnya, ada DB-nya, ada username-nya, ada password-nya. Saya menggunakan password untuk root itu sendiri 123 yang sebelumnya sudah saya buat database-nya. Kemudian untuk pendaftaran, untuk package pendaftaran geraha koneksi itu ada koneksi pendaftaran. Ini untuk memanggil database dari pendaftaran nanti seperti ini. Kemudian untuk package selanjutnya ada operasi login, ada operasi pemandu pengunjung, tiket pesanan, kemudian ada perintah SQL sama util.java seperti ini. Jadi package ini cenderung ke operasinya. Jadi operasi dari program tersebut akan diolah di sini, misalnya operasi login, pemandu, pengunjung, tiket pesanan, dan lain-lain seperti ini. Jadi tadi kita sudah membuat yang ini untuk profil keduanya saya buat seperti ini. Jadi saat administrator nanti masuk, jadi kita coba dulu run filenya seperti ini misalnya. Saat si admin masuk, misalnya di sini passwordnya, maka halaman yang akan muncul seperti ini. Jadi yang mempunyai halaman pengunjung, tiket pesanan, pemandu, laporan, dan lain-lain itu hanya administrator saja. Untuk pengunjung tidak seperti ini. Baiklah, kalau sudah semua kita buat sesuai dengan proses-prosesnya tadi, jadi yang pertama kita buat dulu aplikasinya, kemudian kita buat JFrame-nya. Ada beberapa JFrame di sini. Di sini saya buat profil depan, kemudian profil kedua, tiket pesanan, pemandu, login, laporan, data pengunjung, dan juga kita buat Java application-nya seperti cetak tiket pesanan, Hello World printer, basic print, dan lain-lainnya nanti berfungsi untuk mencetak dari laporan ini. Jadi nanti laporan ini akan dicetak langsung yang terkoneksi dengan printer yang kita gunakan, begitu. Nah, di sini tadi sudah saya jelaskan untuk aplikasi ini kita akan membuat dua program, yaitu program untuk si server dan klien. Misalnya kita sudah membuat aplikasi pendaftaran geraha ini yang sudah bisa dijalankan. Coba kita kita langsung run saja. Misalnya sudah saya clean di sini, kemudian kita build,
kemudian langsung saya run misalnya, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini nanti saya akan bagi dua, yaitu ada form pengunjung dan juga admin. Jadi tidak satu seperti ini. Jadi form yang akan muncul sesuai dengan hak aksesnya, misalnya sebagai administrator ataupun pengunjung. Misalnya di sini saya pilih admin, maka saya akan menginputkan admin sebagai usernya, kemudian passwordnya 123456, maka akan muncul seperti ini. Di sini admin akan bisa melihat tabel pengunjung yang datang. Saya close saja misalnya. Kemudian dia bisa melihat tabel pemandunya seperti ini. Kemudian tiket pesanan juga. Jadi kita langsung saja, misalnya di sini saya mau menambahkan tiket pesanan pengunjung, kita langsung tambahkan saja, klik tombol tambah, maka dia akan langsung seperti ini. Kemudian laporan, di sini saya hanya menggunakan laporan bulanan. Kita klik laporan, nanti masukkan bulannya, misalnya mau bulan apa, kemudian bisa kita cetak langsung seperti itu. Kita logout saja, kita tutup. Nah, di sini sesuai dengan konsep kita yang awal, kita akan membuat dua aplikasi, yaitu pendaftaran geraha untuk servernya dan kemudian untuk kliennya. Ini kita kopikan saja. Jadi project yang sama ini kita buat dua. Di sini saya kopikan, misalnya saya copy, misalnya pendaftaran geraha 1. Kita ganti saja. Jadi di sini saya sudah membuat dua dengan nama project yang sudah saya ganti. Yang pertama itu pendaftaran geraha klien untuk kliennya. Yang kedua pendaftaran geraha server seperti ini. Baiklah, kalau sudah kita buat dua seperti ini, jadi dari satu project yang sudah kita buat tadi, misalnya saya membuat pendaftaran geraha. Jadi kita buat, kita kopikan saja, satu untuk pendaftaran geraha servernya, yang kedua untuk pendaftaran kliennya. Nah, di sini sekarang kita untuk pendaftaran servernya kita tambahkan dulu pada package pendaftaran titik operasi itu, kita tambahkan Java application lagi, atau kita tambahkan lagi Java class baru, yaitu dengan nama active server, misalnya seperti ini. Jadi ini berguna untuk mengaktifkan servernya nanti. Jadi klien tidak bisa mengakses pendaftaran tersebut kalau si server tidak mengaktifkan aplikasinya. Jadi di sini peran server adalah mengatur, baik itu mematikan atau menghidupkan aplikasi dari pendaftaran geraha ini, sehingga si klien bisa mendaftarkan apabila ingin masuk atau ingin membeli tiket di geraha teknologi tersebut. Jadi seperti ini codingnya. Ini sudah saya buat dengan package pendaftaran titik operasi. Kemudian di sini kita tambahkan, jangan lupa kita tambahkan soket kliennya di sini. Jadi ada soket klien di sini. Kemudian seperti ini. Jadi kalau sudah kelas terima koneksi ini akan menerima, sehingga aplikasi ini akan diaktifkan servernya, lalu klien bisa mengaksesnya seperti itu. Kemudian di sini pada form loginnya, pada package pendaftaran geraha seperti ini. Di sini kita tambahkan aktif server.
seperti ini. Jadi kita tambahkan ini pada button login. Jadi pada button login ini di sini kita tambahkan active server and sama dengan new active server. Kalau sudah, jangan lupa juga di atas ini kita sudah menambahkan import pendaftaran titik operasi active server untuk di library-nya. Kemudian kita juga sudah menambahkan soketnya tadi pada form active server, sehingga nanti untuk servernya akan bisa memanggil atau mengaktifkan, maksud saya mengaktifkan aplikasi tersebut, aplikasi pendaftaran itu. Kita coba saja, misalnya kita run terlebih dahulu, kita clean dulu, kemudian kita build, kemudian kita run. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi pada saat kita run dari project servernya, maka akan muncul form adminnya saja atau login adminnya saja, karena tadi sudah saya bagi dua, baik itu untuk administrator dan untuk kliennya, untuk server dan kliennya. Ini merupakan servernya yang akan mengatur jalannya pendaftaran ini. Kemudian untuk kliennya itu adalah pengunjung. Di sini kita klik tombol admin misalnya, maka akan muncul form login seperti ini. Kita masukkan saja misalnya admin 1 2 3 4 5 6, kemudian kita pilih login, maka akan muncul seperti ini. Tapi tadi belum kita lihat untuk aktivasi dari aktifnya dari server tersebut, maka kita logout dulu. Coba kita lihat kembali. Baiklah, setelah kita perbaiki tadi, di sini sudah saya bagi menjadi dua aplikasi, yaitu untuk aplikasi servernya, dan yang ini untuk aplikasi kliennya. Kita run dulu untuk yang klien misalnya seperti ini. Jadi untuk kliennya hanya ada button pengunjung, dan untuk servernya di sini ada button admin saja. Kita mulai dari aplikasi pendaftaran Geraha untuk servernya seperti ini. Jadi kita klik tombol admin, maka kita diminta untuk memasukkan passwordnya dan username seperti ini. Kemudian kita pilih login, maka di sini akan ada script atau akan ada alert seperti ini, server diaktifkan. Kita pilih saja OK. Kemudian secara otomatis adminnya telah mengaktifkan server, berarti untuk klien sudah bisa mengakses untuk pendaftaran Geraha tersebut. Di sini ada 4 button. Untuk button pengunjung ini merupakan nama instansi atau nama list dari pengunjung yang hadir ke Geraha Teknologi ini. Seperti ini. Di sini bisa ditambahkan, misalnya nomor urutnya sudah dengan otomatis muncul nomor 10. Di sini kita buat misalnya SMA 3 Bandung. Kemudian di sini kita pilih misalnya tanggal 25 hari
Jumat seperti ini, jumlah pengunjungnya misalnya 15, kemudian kode tiketnya sesuai dengan tiket pesanan ini, yaitu misalnya di sini saya pilih 3, kemudian simpan, kemudian akan ada alert seperti ini, data tersimpan, dan ini adalah input yang kita masukkan tadi seperti ini. Misalnya di sini saya masukkan di sini ada tombol search-nya. Misalnya saya cari di sini MAN 3, kita pilih search, maka yang akan muncul hanya nama instansi sesuai dengan yang kita cari, seperti itu. Baiklah, kita close dulu. Kemudian untuk ke button pemandu, di sini ada list nama pemandu seperti ini. Misalnya kita tambahkan nama pemandunya dengan NIP seperti ini, misalnya dengan nama Aulia, kemudian perempuan, jabatannya pemandu utama, kemudian alamat Jalan Sangkuriang, lalu kita simpan, maka data tersimpan seperti ini. Dan di sini kita juga cari misalnya Aulia, maka yang akan muncul hanya pemandu dengan nama Aulia saja, seperti tersebut. Kita close dulu. Sama halnya dengan tiket pesanan, jadi saat pengunjung sudah menginputkan nama instansi mereka beserta dengan jumlah pengunjungnya, maka di sini tugas admin adalah mencetak dari tiket pesanan tersebut. Misalnya di sini saya klik tiket pesanan. Di sini ada misalnya SMA 1 Bandung, kemudian saya cetak, maka akan muncul seperti ini. Kemudian saya cetak tiket karcis, maka akan langsung tercetak dengan ekstensi Word sesuai dengan ekstensi yang kita inginkan. Di sini saya buat dalam bentuk Word. Kemudian di sini tinggal kita sesuaikan dengan printer yang kita gunakan. Seperti itu. Kemudian untuk laporan, di sini saya akan hanya mengambil laporan bulanan saja, jadi akan saya hapus laporan hariannya. Jadi kita pilih laporan bulanan, misalnya kita masukkan bulan apa, bulan Januari misalnya, tahun 2013. Januari. Maka akan langsung mencetak. Seperti itu. Kemudian saya logout terlebih dahulu, coba. Sini untuk servernya, untuk laporan akan saya buat laporan bulanan saja seperti ini. Laporan hariannya kita delete saja karena biasanya yang digunakan adalah laporan bulanan seperti ini. Kemudian untuk kliennya, kemudian kita run pendaftaran geraha untuk kliennya seperti ini. Kita pilih pengunjung, kita masukkan portnya misalnya, kemudian kita pilih login, kemudian di sini kita login terlebih dahulu. Maka apabila servernya off atau kita memasukkan port yang salah, akan muncul alert seperti ini. Ini karena belum saya aktifkan servernya, maka aplikasinya terjadi error seperti ini. Jadi servernya tidak berjalan, jadi kliennya tidak bisa mengakses. Disinilah fungsi dari klien server tersebut. Tadi sebelumnya kita sudah memasukkan port yang benar, yaitu 111. Untuk itu kita aktifkan dulu kliennya, servernya maksud saya.
Seperti ini, kita pilih run, kemudian saya pilih admin, saya masukkan passwordnya, kemudian saya login. Maka server telah diaktifkan sehingga klien bisa mengakses. Seperti ini. Saya ulangi. Kita minimize saja. Kemudian kita jalankan aplikasi kliennya. Kemudian kita masukkan portnya dengan benar. Maka si klien bisa mengakses seperti ini. Dia bisa memasukkan, kita klik tambah dulu misalnya ingin menambah, kemudian kita masukkan misalnya SMA 4 Bandung seperti ini. Kemudian hari Jumat kita pilih, kemudian tanggal 2 ini 25 Januari, kemudian 20 orang, kemudian kode tiketnya misalnya dia mau masuk ke pilihan keempat, maka kemudian kita simpan. Oke, data tersimpan dan masuk seperti itu. Jadi di sini apabila servernya tidak kita hidupkan, maka klien tidak bisa mengakses seperti sebelumnya. Tetapi karena telah saya aktifkan lagi, maka di sini klien sudah bisa menggunakan hak aksesnya atau bisa memulai pendaftaran pengunjung di UPTD Geraha Teknologi ini. Dan apabila juga kita salah memasukkan portnya, di sini untuk portnya itu 111. Jadi kalau kita salah memasukkan portnya, maka akan muncul alert seperti tadi. Kita coba saja misalnya di sini saya memasukkan port dengan 234 saat login. Maka akan ada peringatan seperti ini, server off atau masukkan port dengan benar, karena port yang benarnya itu adalah 1111. Baiklah, itu tadi sekilas mengenai penjelasan mengenai penggunaan klien dan server. Tadi sebelumnya kita juga sudah menjelaskan mengenai aplikasi yang dibuat, yaitu mengenai pendaftaran pendaftaran pengunjung di Geraha Teknologi. Jadi di sini juga saya menggunakan, selain menggunakan database, saya juga menggunakan client server. Jadi saling terkoneksi satu sama lain. Jadi kalau misalnya servernya tidak kita aktifkan, maka klien tidak bisa mengakses atau tidak bisa mendaftar di UPTD tersebut. Jadi di sini peran server sangat penting karena server akan mengaktifkan dulu terlebih dahulu servernya agar klien bisa mengaksesnya. Begitu. Kemudian selain itu juga di sini kita sudah membuat membagi hak aksesnya, baik itu sebagai administrator ataupun sebagai pengunjung yang sudah kita lihat tadi. Jadi untuk administratornya sendiri mempunyai hak akses penuh, baik itu meng-create data, insert, kemudian edit, delete dan sebagainya. Kemudian juga dia bisa meremote server tersebut sehingga klien bisa menggunakan hak aksesnya sebagai pengunjung. Jadi di sini untuk klien itu sendiri dia hanya bisa mendaftarkan dirinya sebagai pengunjung tanpa bisa mengedit, mendelete ataupun menghapus data mereka. Baiklah,
Mungkin demikianlah penjelasan mengenai aplikasi pendaftaran di Geraha, sekilas mengenai aplikasi tersebut yang juga menggunakan aplikasi server client server. Di sini saya menggunakan soket. Semoga bisa bermanfaat dan bisa digunakan untuk aplikasi-aplikasi lainnya dan bisa dijadikan acuan atau panduan dalam pembuatan aplikasi yang lain lagi dan bisa dikembangkan untuk pembuatan program-program yang berhubungan dengan client server tentunya. Terima kasih. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.